Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat rezeki, dan yang paling utama ialah nikmat iman dan Islam, sehingga kita merasakan bagaimana kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Dan tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang lebih terang benderang. Sahabatku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah untuk memenuhi salah satu tugas di mata kuliah praktek pengamalan ibadah di bidang 3, yaitu bagian ceramah. Ceramah yang hari ini saya bawakan ialah berjudul Makna Sabar. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, apakah kalian mengetahui bahwasannya sabar ini merupakan salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentuk perilaku yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar berasal dari kata sobaru yasbiru yang artinya menahan kita untuk berbuat hal-hal yang tidak baik ataupun menahan kita dari hal-hal yang merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Menahan ini banyak sekali artiannya, bahkan sangat luas. Hingga sabar saat kita berpuasa, sabar saat kita menahan lisan kita untuk tidak mencela orang lain, ataupun sabar kita dalam berbuat dan perilaku kita terhadap sesuatu yang akan kita lakukan. Yang pertama, sabar pada saat berpuasa. Kita dianjurkan untuk senantiasa berpuasa dan sabar dalam menghadapinya, yaitu di mana kita menahan dahaga, menahan lapar agar kita tidak memakan sesuatu yang membatalkan puasa kita hingga maghrib itu menjelang. Dan yang kedua, sabar dalam berlisan atau berucap terhadap orang lain ataupun terhadap diri kita sendiri. Maksudnya di sini ialah sahabat-sahabatku, di mana kita bisa menjaga lisan kita untuk tidak berkata hal-hal yang menyakiti orang lain dan membuat orang lain itu bersedih atas ucapan yang kita ucapkan kepada orang lain tersebut. Di mana kita senantiasa sabar dalam menjaga lisan kita untuk senantiasa berkata hal-hal yang baik dan didengarkan dan orang lain tersebut dengan pendengaran yang enak didengar. Yang ketiga yaitu sabar dalam arti berbuat, di mana kita sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah, yang mana kita sabar dengan sabar yang dicintai oleh Allah. Kita sabar dalam melakukan perbuatan yang baik, di mana kita sabar untuk menahan perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti berbuat senonoh terhadap orang lain, seperti memukul dan hal lainnya. Oleh karena itu, sabar ini merupakan sesuatu bentuk hal yang harus kita pertahankan dalam diri kita. Karena pada dasarnya sahabat-sahabatku, sabar itu tidak pernah ada batasannya. Hanya saja manusialah yang membuat batasan-batasan terkait sabar-sabar tersebut. Sesuai hal ini dalam potongan surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Mengapa dikatakan demikian? Karena Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang senantiasa bersabar di dalam kehidupan di muka bumi ini. Karena pada dasarnya hidup di dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan lika-liku, di mana ujian bertubi-tubi selalu diberikan kepada kita, bukan hal lain untuk membuat kita sulit, tapi untuk meningkatkan ketakwaan kita dan meningkatkan kualitas diri kita untuk beribadah kepada Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Banyak sekali contoh yang bisa kita ambil dari kehidupan para sahabat terdahulu. Bagaimana beliau-beliau terdahulu sabar dalam menghadapi segala ujian dari Allah dan mengambil hikmah dari itu semua. Salah satunya yaitu kisah Nabi Ayub, yang mana dia ditimpa musibah dengan kehilangan anak dan hartanya, dan di mana dia mendapatkan penyakit yang sangat mengerikan, bahkan menyakitkan bagi dirinya dan istrinya. Tapi karena kesabaran beliau bisa menghadapi semuanya dan mendapatkan hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu kita bisa mengambil teladan kisah kesabaran dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau juga pada saat itu memberikan sebuah dakwah kepada kaum Quraisy di kota Mekah. Dia mendapatkan celaan, hinaan, bahkan hampir saja terbunuh oleh kaum-kaum mereka, yang mana mereka tidak begitu menyukai Rasulullah SAW. Tapi karena keteguhan Rasul, karena kesabaran beliau, akhirnya Islam datang dan hadir di dalam kehidupan kita hingga saat ini. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, contohnya tuh banyak sekali tentang kesabaran dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pendidik yang senantiasa sabar dalam menuntut ilmu, meskipun banyaknya cobaan-cobaan yang kita dapatkan dalam hal mengerjakan tugas, kesulitan tugas, dan lain sebagainya. Apabila kita mendapatkan kesabaran itu atau memperlakukan atau membiasakan kesabaran itu dengan baik, mengolah kesabaran itu dengan baik, niscaya kita akan mendapatkan keberuntungan dan keberhasilan dan hikmah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi, untuk kita, jadi teman-teman semuanya, marilah kita tanamkan pada diri kita untuk senantiasa mempunyai perilaku sabar ini. Karena pada dasarnya sabar merupakan salah satu perilaku terpuji yang Allah sukai. Contoh lainnya dari sabar, di mana kita sabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan begitu berat untuk kita alami, namun dengan kesabaran, dengan ikhtiar kita, dan dengan tawakal kita, maka Allah akan turunkan hikmah kepada kita semua dengan baik. Adapun manfaat dari sabar ini, yang pertama, kita senantiasa bersyukur apa yang telah terjadi kepada kita. Dan yang kedua, kita tidak mudah untuk mengeluh, karena sesungguhnya dengan kita memiliki rasa sabar, kita mempunyai keteguhan hati bahwasanya Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan yang ketiga, pastinya kita akan dicintai dan disukai oleh orang lain dan oleh orang banyak. Dan hikmah dari sabar ini yang pastinya teman-teman semua dan sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merupakan salah satu golongan hambanya yang senantiasa memiliki kesabaran yang lebih dalam menghadapi segala sesuatu. Sekian dari ceramah yang dapat saya sampaikan ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi teman-teman dan sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.